warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damayanti Nining Safitri dengan NIM B1C124063. Saya dari kelas B. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rumus average, rumus count, count A, count if, count ifs, dan count blank. Jadi kita langsung mulai saja. Jadi pertama-tama kita langsung ke menu Excel. Nah, di sini ada data yang sudah saya buat. Seperti ini. Jadi pertama-tama yaitu mengenai rumus average. Jadi sebelum saya memberikan contohnya, saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya rumus average itu. Jadi rumus average adalah rumus yang digunakan untuk mencari rata-rata dari sebuah data. Nah, kemudian saya akan berikan contohnya bagaimana cara menggunakan rumus average. Jadi di sini ada data yang sudah saya buat. Di sini ada dari nomor, bulan, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Kemudian ada rata-ratanya. Jadi di sini kita mau mencari rata-rata pendapatan bulan Januari, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Cara yang bisa kita lakukan adalah dengan ketik sama dengan, kemudian ketik average, kemudian kita bisa blok dari pendapatan pada bulan Januari di minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian kita bisa enter. Jadi dapat rata-ratanya untuk pendapatan bulan Januari adalah 540.000. Nah, untuk mencari rata-rata pendapatan bulan Februari, Maret, April, dan Mei, kita bisa langsung tarik saja. Kita tarik ke bawah. Jadi dapat untuk bulan Februari rata-ratanya adalah sebesar Rp657.500. Pada bulan Maret sebesar Rp715.000. Bulan April sebesar Rp762.500. Dan pada bulan Mei sebesar Rp792.500. Nah, kemudian untuk mencari rata-rata di minggu pertama untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei, cara yang seperti tadi kita bisa lakukan yaitu sama dengan, kemudian ketik average, kemudian kita blok pendapatan bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei di minggu pertama, karena kita mau mencari rata-rata yang di minggu pertama. Kita bisa blok dari pertama sampai bulan Mei, dan tab. Jadi dapat nilai rata-rata di minggu pertama pada bulan Januari sampai Mei adalah 684.000. Nah, untuk mencari rata-rata di minggu kedua, ketiga, dan keempat, kita bisa langsung tarik ke samping saja. Ini kita tarik. Kemudian kita dapat rata-ratanya. Di minggu kedua sebesar Rp768.000, di minggu ketiga sebesar Rp442.000, dan di minggu keempat sebesar Rp880.000. Seperti ini. Nah, kemudian ada fungsi count, count A, count blank, count if, dan count ifs. Jadi pertama-tama saya menjelaskan dulu mengenai fungsi count. Jadi untuk fungsi count dia bisa digunakan untuk mencari atau menghitung berapa banyak data atau jumlah data. Jadi misalkan dari tabel ini kita mau mencari berapa sih sebenarnya banyak data yang ada pada tabel ini. Jadi yang bisa kita lakukan yaitu dengan menggunakan fungsi count. Jadi saya langsung berikan saja contohnya. Misalkan di sini nomor transaksi. Untuk mencari banyaknya data dari tabel ini adalah kita bisa gunakan sama dengan, kemudian ketik count, ini count, kemudian kita blok nomor transaksi pertama sampai terakhir, kemudian tab. Nah, dapat. Jadi jumlah datanya adalah 7. Nah, kemudian untuk fungsi count A, dia digunakan untuk menghitung jumlah data baik berupa teks maupun angka. Seperti pada kode barang ini kan ada huruf dan angka. Jadi yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan rumus count A. Jadi kita langsung saja sama dengan, kemudian ketik count A, kemudian kita blok. Ini dari pertama sampai terakhir. Kemudian tab. Jadi dapat 7. Nah, sama seperti yang di kode barang, untuk nama barang ini kan berupa teks. Jadi kita bisa menggunakan rumus count A. Jadi kita bisa langsung tarik saja dari kode barang. Kita tarik ke samping untuk mencari jumlah data dari nama barang. Jadi ada jumlah datanya adalah 7.
Kemudian yang ketiga yaitu fungsi count blank. Jadi untuk fungsi count blank bisa digunakan untuk menghitung jumlah sel yang kosong. Jadi seperti kolom in dan out, di sini kan ada beberapa data yang kosong. Jadi rumus yang bisa kita gunakan adalah rumus count blank. Ini saya langsung berikan contohnya. Untuk menggunakan rumus count blank kita bisa lakukan dengan ketik sama dengan, kemudian ketik count blank, kemudian bisa kita blok dari in yang pertama sampai in yang terakhir. Kemudian tab. Nah, jadi sel yang kosong ada 4. Kemudian untuk mencari sel yang kosong pada kolom out, kita bisa langsung tarik saja dengan sama seperti rumus yang di in dengan menggunakan count blank. Jadi kita bisa langsung tarik saja. Jadi dapat sel yang kosong ada 2. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ada fungsi COUNTIF. Jadi dalam fungsi COUNTIF dia digunakan untuk menghitung jumlah data dengan satu kriteria. Misalkan contohnya pada kolom stok awal di sini kan berisi angka 10, 15, 15, 20, 10, 10, 10. Misalkan kita diminta untuk menghitung jumlah data angka 10. Ada berapa angka 10 pada data yang kita buat ini. Jadi kita bisa menggunakan dengan rumus COUNTIF. Jadi langsung saja saya berikan contohnya. Sama dengan, kemudian ketik COUNTIF, kemudian di sini kan ada range, titik koma, dan kriteria. Range-nya itu adalah stok awalnya. Jadi kita bisa langsung blok saja dari stok awal Toshiba Satelit ke stok awal Dell. Sudah kita blok. Kemudian di sini kan perintahnya untuk menggunakan titik koma. Kita titik koma. Kemudian diminta untuk kriteria. Kriterianya adalah misalkan kita mau mencari berapa banyaknya data angka 10. Jadi kita ketik 10. Kemudian tutup kurung. Dan enter. Jadi jumlah angka 10 adalah 4. Seperti ini. Nah, selanjutnya yang terakhir fungsi COUNTIF. Jadi fungsi COUNTIF adalah digunakan untuk mencari atau menghitung jumlah data dengan lebih dari satu kriteria. Misalkan pada data ini kita mau menghitung jumlah barang yang sudah dikirim ke Bandung ada berapa. Jadi rumus yang bisa kita gunakan yaitu dengan menggunakan rumus COUNTIF. Jadi bisa kita lakukan dengan ketik sama dengan, kemudian ketik COUNTIF. Kemudian ini ada perintahnya untuk kriteria range pertama. Kriteria range pertama adalah kota tujuannya. Di sini kan dimintanya Bandung, jadi kita blok semua kota tujuan. Kemudian titik koma. Kemudian kriteria pertamanya adalah Bandung, kan Bandung yang diminta. Kita ketik Bandung. Dan ingat untuk teks, jadi kita harus menggunakan tanda petik. Kita ketik Bandung, tanda kutip, kemudian titik koma. Kriteria range 2 yaitu keterangannya. Kita blok semua. Kemudian titik koma lagi, titik koma. Kemudian kriteria 2. Kriteria 2-nya adalah kita diminta untuk menghitung jumlah data barang yang sudah dikirim. Jadi kriteria range 2-nya adalah dikirim. Jadi titik koma, tanda petik, kemudian ketik dikirim. Tanda petik, kemudian tutup kurung, enter. Nah, jadi barang yang sudah dikirim ke Bandung ada 3. Nah, kemudian untuk mencari barang yang belum dikirim ke Bandung, kita bisa menggunakan seperti rumus tadi, menggunakan COUNTIF. Jadi kita bisa gunakan sama dengan, kemudian ketik COUNTIF. Kriteria range pertamanya adalah kota tujuannya. Titik koma. Kriteria pertamanya yaitu Bandung. Tanda kutip Bandung. Titik koma. Kriteria range 2 adalah keterangan. Tanda kutip. Kriteria 2-nya adalah belum. Tanda petik, ketik belum.
tutup kurung, kemudian enter. Jadi barang yang belum dikirim ke Bandung ada sebanyak 2 barang, seperti ini. Jadi itulah yang bisa saya jelaskan mengenai cara menggunakan rumus average, fungsi count, count A, count ifs, dan count blank. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.